Bab 2006 Keberuntungan Jiang Fangzu. Ye Bufan tidak mengambil kembali jarum itu setelah memberikannya. Sebaliknya, dia meninggalkan jarum perak di tubuh Jiang Fangzu dan menyerahkannya kepada Chu Lingqi yang ada di sampingnya untuk mengurusnya. Xiao Fan, akupuntur macam apa yang kamu lakukan? Apakah ada efeknya? Nalan Yujia bertanya dengan heran ketika dia melihat Jiang Fangzu ditusuk seperti landak. Ye Bufan berkata, ini disebut akupuntur yang meleburkan jiwa dan menutrisi tubuh. Fungsi spesifiknya adalah membantu orang yang diakupuntur mengintegrasikan jiwa ke dalam tubuh dan menyehatkan tubuhnya. Lu Sueman berkata dengan heran, mengapa ada seperti itu akupuntur? Dia sepertinya menyatukan jiwa orang lain. Bukankah ini teknik yang jahat? Ye Bufan melihat pikirannya dan menjelaskan, sebenarnya, banyak sekte memiliki teknik rahasianya sendiri. Beberapa tetua dapat langsung menyebarkan kultivasinya kepada muridnya sebelum mereka mati. Ada juga beberapa biksu yang berada dalam tubuh fisik setelah dihancurkan, saya ingin dilahirkan kembali, maka terciptalah metode akupuntur semacam ini. Jadi dari sudut pandang ini, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat dalam akupuntur yang menutrisi tubuh yang melelehkan jiwa, itu hanya tergantung di mana ia digunakan. Hu Yaoyao bertanya dengan heran, saudaraku, apakah itu berarti Jiang Fangzu dapat memadukan jiwa si Yan Daojun? Itu benar. Ye Bufan berkata, saya baru saja menggunakan teknik membunuh jiwa 7 jarum untuk memadamkan kesadaran mata jahat Tao. Jiwanya saat ini adalah benda tanpa pemilik dan dapat digabungkan dan diserap oleh Jiang Fangzu. Teknik perbaikan jiwa 7 jarum dan teknik penghancur jiwa 7 jarum keduanya termasuk dalam rangkaian teknik akupuntur yang sama, tetapi teknik akupuntur dapat melukai Tianhe dan jarang digunakan. Namun, teknik ini tepat untuk digunakan pada si Yan Taojun. Chu Lingqi berkata, dalam hal ini, bukankah kakak senior Jiang akan mendapatkan keuntungan besar? Tentu saja, jadi ini adalah kesempatan besarnya. Ye Bufan berkata, apa yang dikatakan Tuan Xian barusan adalah benar. Fisik Jiang Fangzu memiliki kualifikasi rata-rata selama kultivasinya, tetapi dia sangat cocok untuk fusi. Misalnya, jika jiwa Xian Daojun mengambil tubuh orang lain, umumnya setelah fusi, ia hanya dapat mencapai tahap awal dari alam pemurnian kekosongan. Tetapi, Jiang Fangzu berbeda, fisiknya dapat meminimalkan hilangnya jiwa lawan selama proses fusi, meninggalkan lebih banyak energi sejati. Ditambah dengan nutrisi dari jarum peleburan tubuh yang melelehkan jiwa, efek fusi pasti akan lebih besar. Hu Yaoyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, tingkat kultivasi seperti apa yang dapat dicapai Jiang Fangzu menurut Anda? Aku tidak yakin tentang ini, lagi pula, ini pertama kalinya aku mencobanya, tapi perkiraan awalku adalah setidaknya ini adalah tahap akhir dari alam pemurnian kekosongan. Jika berjalan dengan baik, kemungkinan besar akan mencapai kesempurnaan agung, dari alam pemurnian kekosongan dalam satu gerakan. Ini terlalu berlebihan. Apakah kamu siap? Beberapa gadis yang hadir membuka mulut mereka karena terkejut. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius seni bela diri yang langka dan baru saja memasuki kekosongan alam pemurnian. Tapi sekarang Jiang Fangzu akan mencapai kondisi Dzogchen dalam satu gerakan, bagaimana mungkin mereka tidak iri padanya? Ye Bufan berkata, ini sama sekali tidak berlebihan. Bagaimanapun, Evil Eye Dao Lord adalah orang kuat di tahap tengah integrasi sebelumnya, dan dia telah mempraktikkan seni jahat, dan kekuatan mentalnya jauh melebihi kultivasinya sendiri. Dalam hal ini, perpaduan Yuan Shen-nya secara alami akan mendapatkan manfaat besar. Lingqi berkata, jadi, bukankah mata jahat Tao ada di sini untuk memberikan hadiah kepada saudara muda Jiang? Setelah dia mengatakan ini, beberapa orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Pendeta Tao tua yang jahat ini bertekad untuk menangkap orang lain, tetapi pada akhirnya dia menjadi istrinya. Suplemen tersebut akan membuat Anda marah setengah mati meskipun Anda masih hidup. Hu Yaoyao memandang Jiang Fangzu dan berkata dengan iri, Jiang Fangzu benar-benar beruntung. Setelah tidur seperti ini, dia bangun dan menjadi pria yang sangat kuat. Andai saja kultivasi bisa sesederhana ini. Mudah. Pada saat ini, sebuah suara tua datang,
jika bukan karena keterampilan medis si kecil ini, Dao Lord Xian akan berhasil merebut tubuhnya hari ini. Begitu tubuh fisik menyatu, kesadaran spiritual pasti akan terhapus, dan tubuh akan menjadi milik orang lain. Bagaimana seseorang bisa berbicara tentang kemajuan besar dalam kultivasi? Kata-kata ini sangat masuk akal dan semua orang setuju dengannya. Dao Lord Xian juga tidak beruntung. Dia kebetulan bertemu Ye Bufan, kalau tidak, dia tidak akan berakhir seperti ini. Pada saat yang sama, semua orang tiba-tiba terbangun, dan ada orang-orang diikat di sampingnya. Dekan tua, kamu baik-baik saja. Nalan Yujia melangkah maju dan berkata, tunggu sebentar, aku akan segera mengecewakanmu. Ye Bufan mendengar Lidaoran berkata sebelumnya bahwa dia tahu tentang masa lalu Wei Wentong dan dendam antara kedua perguruan tinggi. Tapi setelah apa yang dikatakan Feng Xingkong sebelumnya, pasti ada hal lain yang terjadi. Nalan Yujia mengulurkan tangan dan meraihnya. Saya awalnya berpikir itu saya dapat memutuskan rantai itu hanya dengan sedikit tenaga, tetapi ternyata itu tidak semudah yang saya kira. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, rantai itu tetap tidak rusak. Setelah Lu Sueman selesai berbicara, dia melambaikan pedang Jinghong di tangannya, dan cahaya pedang yang terang menghantam rantai itu. Dengan suara yang tajam, pedang Jinghong melambung tinggi, hanya menyisakan garis putih di rantai itu. Tanda. Wajah Lu Sueman sangat terkejut, bukankah benda ini terlalu kuat? Petik 2. Percuma saja, Wei Wentong berkata dengan lemah. Rantai ini terbuat dari meteorit dan sangat kuat bahkan pedang yang berharga pun tidak dapat memotongnya. Petik 2. Ini, Nalan Yujia tampak cemas. Dia masih sangat menghormati dekan tua itu dan selalu harus menyelamatkannya. Kata Ye Bufan, dan berjalan mendekat. Pertama-tama dia mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan pelat susunan di atas kepalanya, dan kemudian api ungu muncul dari ujung jarinya dan membakar ke arah rantai. Dia tidak memilih untuk menggunakan artefak besar gigi naga, tapi menggunakan api ungu langit terbakar. Di bawah pandangan semua orang, rantai yang masih tidak bisa dihancurkan tadi meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dipecah menjadi dua bagian dalam sekejap. Mata punya banyak harapan, tapi saat melihat pemandangan ini, cahaya aneh muncul di matanya. Anak kecil, kamu sebenarnya diberkati dengan api aneh. Kamu memang orang yang sangat beruntung. Petik 2. Dia baru saja melihatnya. Meskipun budidaya pemuda di depannya hanya di tahap tengah jindan, dia adalah inti dari orang-orang yang hadir. Selain itu, dia memainkan peran paling penting dalam pertempuran tadi melawan Dao Lord Xian. Jika bukan karena mata Li Huo telah menghancurkan mata jahat, dan saya khawatir hasilnya akan sangat berbeda sekarang. Nalan Yujia menurunkan Wei Wentong dan bertanya dengan prihatin, Din, kamu baik-baik saja? Gadis Nalan, jangan sia-siakan usahamu. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Wei Wentong memandang semua orang yang hadir dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Jika bukan karena bantuan Anda, saya khawatir tubuh saya yang rusak akan dipermalukan oleh mereka setelah kematian saya. Din, jangan khawatir, Xiao Fan, dengan keterampilan medisnya yang luar biasa, pasti bisa menyelamatkanmu. Nalan Yujia berbalik dan berkata, Xiao Fan, lihat luka dekan secepatnya. Tidak ada gunanya. Jangan mempersulit pemuda ini. Sebelum Ye Bufan dapat mengatakan apapun, Wei Wentong berkata pada dirinya sendiri, saya tahu situasi saya. Jika tentara menghancurkan Dantian dan menghancurkan semua meridian, bahkan dewa sejati pun tidak dapat menyelamatkannya. Nalan Yujia menatap Ye Bufan dengan penuh semangat. Xiao Fan, benarkah demikian? Ya, memang tidak ada harapan untuk sembuh dari cedera seperti ini. Petik 2. Ye Bufan berkata sambil segera mengambil tindakan dan memasukkan lebih dari selusin jarum perak ke titik akupuntur di dada Wei Wentong. Petik 2. Metode akupuntur saya hanya dapat membantu Anda memperpanjang hidup Anda selama 1 jam dan tinggal. Petik 2. Bab 2007 Feng Xingkong yang kejam. 1 jam sudah cukup. Setelah Wei Wentong tertusuk jarum perak, energinya tampak jauh lebih kuat, dan dia bahkan berbicara lebih keras.
Dia memandang Ye Bufan dengan penuh rasa terima kasih. Anak kecil, saya di sini untuk mengucapkan terima kasih. Melihat dekan tua yang dihormati itu hanya punya waktu 1 jam lagi, bahkan Nalan Yujia pun merasa sedih. Gadis Nalan, tidak ada yang perlu disedihkan. Bagaimanapun juga, kita semua mati. Lagi pula, aku telah banyak berdosa sehingga kematian bukanlah hal yang disayangkan. Ketika Wei Wentong mengatakan ini, ekspresi rasa bersalah yang kuat melintas di wajahnya. Sebagai dekan Blue Wind College, saya, Wei Wentong, telah bertindak terbuka dan jujur sepanjang hidup saya. Sayangnya, saya membuat kesalahan besar di tahun-tahun terakhir saya. Ini adalah satu-satunya hal yang tidak bisa saya lepaskan sebelum saya mati. Petik 2. Dia memandang Nalan Yujia dan berkata, "Gadis Nalan, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku?" Itu bisa dianggap membantu lelaki tua itu memenuhi keinginan terakhirnya. Nalan Yujia mengangguk, "Din, beritahu aku. Jika Anda punya waktu, pergilah ke Ling Qiao College. Bahkan jika perguruan tinggi tersebut sudah tidak ada, jika Anda berasal dari Ling Qiao College, tidak apa-apa. Yang terbaik adalah mencari dekan, Li Daoran, dan meminta maaf kepadanya untuk saya." Wei Wentong tahu bahwa dosanya berat. Jika ada akhirat, jika demikian, saya akan melakukan apapun untuk menebus dosa-dosa saya. Ye Bufan telah mengawasi dari samping. Dari kata-kata ini, dapat dipastikan bahwa Wei Wentong sebenarnya bertanggung jawab atas serangan diam-diam di Akademi Ling Qiao, tetapi ada sesuatu yang tidak diketahui tentang itu. Li Qingzu menonton dengan bingung. Li Daoran bahkan tidak memberitahunya apa yang terjadi saat itu, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Chu Lingqi berkata, "Dekan, tidak perlu bersusah payah. Dekan baru Universitas Ling Qiao ada tepat di depan Anda. Jika ada yang ingin Anda katakan, Anda dapat mengatakannya sendiri." Pria kecil ini dari Universitas Ling Qiao. "Dekan." Wei Wentong mengikuti pandangan semua orang dan menatap Ye Bufan dengan ekspresi heran di wajahnya. Hu Yaoyao berkata, "Benar, Dekan Li Daoran sekarang adalah yang tertua di perguruan tinggi, dan dekan baru adalah adik laki-lakinya." Petik 2. Itu benar. Tampaknya Tuhan memberi saya kesempatan untuk mengaku secara langsung. Jenggotnya gemetar, dan dia begitu bersemangat hingga dia meronta dan berlutut di depan Ye Bufan. Wei Wentong mengaku di Akademi Ling Qiao. Dia bisa dibunuh atau dipenggal. Saya tidak akan pernah mengeluh sama sekali. Petik 2. Nalan Yujia buru-buru menarik Wei Wentong, "Din, apa yang terjadi?" "Saya bersalah, saya minta maaf untuk Akademi Ling Qiao." Dibawa emosi, Wei Wentong tidak bisa menahan tangisnya. Ye Bufan bertanya, "Din Wei, apakah ada rahasia lain di balik apa yang terjadi saat itu?" Wei Wentong berteriak dengan perasaan bersalah, "Feng Xingkong bajingan itu. Dialah yang menangkap cucuku dan memaksaku melakukannya. Akulah yang menangkap cucuku dan memaksaku melakukannya." Bingung sejenak. "Kamu melakukan sesuatu yang sangat tidak adil." Ye Bufan berkata, "Din Wei, apa yang terjadi? Tolong beritahu saya dengan jelas." Wei Wentong menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kegembiraannya, dan kemudian mulai melambat. "Katakan secara perlahan." Ternyata penggagas semuanya saat itu adalah Feng Xingkong. Orang ini mendambakan posisi dekan Akademi Blue Wind dan diam-diam menculik cucu Wei Wentong, Wei Linger. Menggunakan ini sebagai paksaan, pertama-tama mereka memaksanya untuk mengonsumsi bubuk rongmai dalam makanan Akademi Ling Qiao, dan kemudian mengarahkan orang lain untuk membunuhnya. Wei Wentong kehilangan putranya di tahun-tahun awalnya dan hanya memiliki satu cucu yang dapat diandalkan pada akhirnya. Faktanya, dia juga diam-diam menahan sesuatu, jika tidak, Li Daoran tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu menangis lagi, "Meskipun saya terpaksa tidak punya pilihan selain, saya minta maaf untuk Akademi Ling Qiao dan Li Daoran. Saya pantas mati." Nalan Yujia mengutuk, "Feng Xingkong sialan ini punya manusia wajah dan hati binatang. Wanita jalang itu, aku akan memenggal kepalanya lain kali." Lu Sueman bertanya, "Din, apa yang terjadi selanjutnya?" Wei Wentong berkata, "Pada saat itu, saya masih melebih-lebihkan kemanusiaan Feng Xingkong.
Saya membantunya melakukan hal yang penuh dosa, tetapi dia tetap melakukannya. Mereka menggunakan nyawa cucu saya sebagai ancaman untuk menutup kultivasi saya, dan kemudian menjebakku di sini. Apa tujuannya melakukan ini? Hu Yaoyao bertanya dengan heran, jika dia hanya ingin kamu memberikan tingkat kultivasimu kepada bajingan Feng Tianxiang itu, mengapa kamu tidak segera mengajukan permintaan dan mengapa butuh waktu lama? Sepertinya Anda tidak memahami teknik inisiasi. Wei Wentong berkata, 10 tahun yang lalu, Feng Tianxiang masih terlalu muda dan tingkat kultivasinya rendah. Bahkan jika saya memberinya inisiasi, efeknya tidak akan terbaik. Pikiran Feng Xingkong ya, ketika keponakannya mencapai alam pemurnian kekosongan, dan kemudian mencapai tahap integrasi dalam satu gerakan di bawah inisiasi saya, dia memenjarakan saya di sini selama 3 tahun. Dia membawa Feng Tianxiang menemui saya sebelumnya, meminta saya untuk memberikan inisiasi kepada keponakannya. Saya melamar cucu perempuan saya, namun dia terus menolak dan tidak pernah mengizinkan kami bertemu. Tapi itu hanya tebakan pada saat itu, dan baru dikonfirmasi hari ini. Berbicara tentang kematian cucunya, lelaki tua itu kembali menitikkan air mata berlumpur. Linger adalah anak yang menyedihkan. Saya tidak merawatnya dengan baik. Saya kasihan pada orang tuanya. Chu Lingqi bertanya, Din, metode budidaya rahasia apa yang Anda gunakan sebelumnya? Jika ada seperti itu sebuah metode, mengapa kamu melakukannya sebelumnya? Saya tidak sengaja mendapatkan rangkaian keterampilan San Gong ini dari reruntuhan. Saya hanya mengambil alih dan melihatnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya saya akan menggunakannya pada diri saya sendiri. Disarai Feng Xingkong sangat kuat. Dapat menekan kultivasi saya, tetapi itu hanya mencegah saya untuk keluar, tetapi tidak ada cara untuk menghentikan saya menggunakan teknik rahasia ini untuk menghancurkan dantian saya dan seluruh tubuh saya. Ada meridian. Alasan mengapa saya tidak melepaskan kultivasi saya sampai hari ini adalah karena saya tidak mengetahui keselamatan Linger pada saat itu dan mengira dia masih hidup dari Feng Xingkong. Justru karena itulah hal itu ditunda sampai sekarang. Wei Wentong menghela nafas saat mengatakan ini, dengan ekspresi senang di wajahnya. Para prajurit menghancurkan dantian dan menghancurkan semua meridian. Bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkan luka seperti ini. Nah, setelah 10 tahun menderita, saya akhirnya harus pergi. Ini tidak melegakan bagi saya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Bufan yang berada di samping. Saya minta maaf untuk Akademi Lingqiao, dan saya ingin meminta maaf untuk saya dan saudara laki-laki Li Daoran. Orang tua itu akan kembali untuk menebus dosa-dosanya di kehidupan selanjutnya. Oleh ngomong-ngomong, setelah aku mati, aku akan menggunakan api anehmu untuk menghancurkan tubuh lelaki tua itu, mayat tulangnya terbakar. Jangan berpikir untuk membawa tubuhku untuk mencari keadilan. Feng Xingkong jelas merupakan penjahat yang tercela. Begitu kamu mengeluarkan tubuhku, dia pasti akan menyalahkanmu karena membunuhku. Punya kesempatan, yang terbaik adalah membunuhnya secara langsung. Ketika dia menyebut Feng Xingkong, kilatan kebencian melintas di mata Wei Wentong, lalu dia perlahan menutup matanya dan menyerahkan nyawanya. Rencana balas dendam bab 2008. Melihat tubuh Wei Wentong, semua orang yang hadir merasa berat di hati mereka. Nalan Yujia dengan marah memarahi, Feng Xingkong, kamu penjahat tercela, cepat atau lambat aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai bola untuk menendang. Kematian itu seperti lampu padam, dan Wei Wentong juga menjadi korban. Ye Bufan sangat marah, kebencian di hatinya telah hilang. Menurut instruksi sebelumnya, dia mengeluarkan api ungu untuk memurnikan tulang yang ditinggalkan Wei Wentong. Setelah masalah di sini diselesaikan, semua orang membawa Jiang Fangzu kembali ke Jiutian, dan kemudian segera kembali ke Akademi Lingqiao. Kembali ke kamarnya, Ye Bufan menempatkan beberapa batasan secara berurutan, dan kemudian menempatkannya di sisinya. Seiring berjalannya waktu, aura di tubuh Jiang Fangzu menjadi semakin kuat, dan diperkirakan tidak akan butuh waktu lama untuk sepenuhnya menyerap dan memurnikan jiwa Dao Lord Xian. Ketika mereka keluar, Li Qingzu sudah menemukan kakeknya. Melihat semua orang dari Akademi Lingqiao ada di sini dengan ekspresi serius, Li Daoran mengambil botol itu dan menyesapnya, lalu bertanya,
ada apa denganmu? Apa terjadi sesuatu? Ye Bufan menceritakan apa yang dia temui malam ini dari awal sampai akhir. Pada akhirnya, Li Daoran benar-benar tercengang. Selama bertahun-tahun, orang yang paling dia benci adalah Wei Wentong, dan dia selalu memikirkan balas dendam. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebenaran dari masalah ini akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Pantas saja Wei Wentong menghilang setelah kecelakaan itu dan semula dipenjarakan di dalam gua. Setelah tertegun sejenak, dia menjadi marah. Feng Xingkong, bajingan ini, sangat kejam, saya harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Nalan Yujia berkata, Dekan tua meminta saya untuk meminta maaf kepada Anda atas namanya, melihat bahwa dia juga tidak berdaya, mohon maafkan saya. Li Daoran menghela nafas, kematian itu seperti lampu padam, dan pelakunya adalah Feng Xingkong. Wei Wentong juga korban, pergi saja ke sana. Lu Sueman berkata, Wei Wentong, penjahat tercela ini, melakukan sesuatu yang terlalu kejam. Kita harus membalas ini, kata Nalan Yugateng. Dia berdiri dan berkata, jika kamu melarikan diri, biksu itu tidak akan bisa melarikan diri dari kuil. Jika kamu bertanya padaku, ayo pergi ke Akademi Blue Wind sekarang dan potong kepala Feng Xingkong. Nona Nalan, metode ini tidak akan berhasil. Jiang masih sangat tua, dan Li Daoran baru saja pulih dari amarahnya. Bagaimanapun, Feng Xingkong juga merupakan wakil presiden pertama Blue Wind College. Jika kita menghasilkan banyak uang, keriuhan membunuhnya sama saja dengan memulai perang dengan Blue Wind Academy. Nalan Yujia berkata dengan acuh tak acuh, mari kita memulai perang. Apakah kita masih takut padanya? Tidak sesederhana itu. Aku khawatir orang tua itu ingin kita segera membunuhnya. Ye Bufan berkata dengan ekspresi serius, masalah ini awalnya dilakukan oleh Feng Xingkong sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Blue Wind Academy. Namun jika kita langsung mengetuk pintunya sama saja dengan mengikatnya ke Blue Wind Academy. Bersama-sama, kami secara langsung menemukan pendukung yang kuat untuknya. Begitu keadaan menjadi terlalu besar, hal itu mungkin berdampak langsung pada Akademi Lingqiao kami dan berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru. Jika berita ini menyebar, apakah akan ada tindakan dari pimpinan Akademi Blue Wind? Petik 2. Jelas tidak. Ye Bufan hanya menolak lamaran itu. Menurutmu siapa yang akan dipercaya oleh pejabat senior Akademi Angin Biru ketika kita berbicara dengan Feng Xingkong? Ini, Lu Sueman terdiam sesaat. Jika tidak ada bukti, orang dengan sendirinya akan percaya pada bangsanya sendiri. Ye Bufan melanjutkan, bahkan jika kita dapat memberikan bukti, Blue Wind College tidak akan menerimanya. Lagi pula, akan sangat memalukan jika hal seperti itu tersebar, dan itu akan kehilangan wajah perguruan tinggi mereka sendiri. Kecuali dekan lama sendiri yang berdiri, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Petik 2. Dia melihat melalui ini, dan Wei Wentong juga melihat melalui ini, jadi dia memintanya untuk langsung memurnikan mayat tersebut tanpa ada harapan dari atas. Nalan Yujia berkata dengan marah, ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Itu akan berhasil. Apa yang kamu katakan? Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan bajingan itu dengan sia-sia. Ye Bufan berkata, masalah ini tidak hanya terkait dengan Tuan Wei, tetapi juga dengan para senior yang meninggal di Akademi Lingqiao kami. Oleh karena itu, balas dendam harus dibalas, namun beberapa strategi harus diperhatikan. Li Daoran memandangnya dan berkata, anak kecil, apakah kamu sudah punya solusinya? Ye Bufan mengangguk. Feng Xingkong adalah orang dengan keinginan kuat akan kekuasaan, jika tidak, dia tidak akan melakukan hal jahat seperti itu. Balas dendam terbaik untuk orang seperti itu adalah dengan membuatnya kehilangan semua kekuasaan dan status, menjerumuskannya ke dalam keputusasaan total, dan kemudian membunuhnya. Kata yang bagus. Hu Yaoyao berkata dengan mata berbinar, saudaraku, tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan secara spesifik. Ye Bufan berkata, kepergian beberapa dari kalian terakhir kali pasti berdampak besar pada Blue Wind Academy. Alasan mengapa Feng Xingkong tidak dihukum di atas pasti karena kompetisi kualifikasi pendatang baru akan segera berlangsung. Selama kita benar-benar mengalahkan Blue Wind Academy di pertandingan kualifikasi,
mereka tidak akan bisa mendapatkan satu tempat pun dan akan dipermalukan di depan seluruh dunia. Ketika saatnya tiba, para petinggi pasti akan menghukum Feng Xingkong dengan berat. Setidaknya dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai dekan, dan dia bahkan mungkin dikeluarkan dari Akademi Blue Wind. Saat dia kehilangan semua kekuasaan dan status, kami akan membunuhnya, sehingga kami bisa membalas dendam. Chu Lingqi segera berkata, metode ini bagus. Saya juga berpikir bahwa membunuh bajingan itu secara langsung akan terlalu murah baginya. Lu Sueman mengepalkan tangannya. Dalam hal ini, semua orang harus bergegas dan berlatih. Akademi Lingqiao kami pasti akan memenangkan kompetisi kualifikasi pendatang baru ini. Petik 2. Sekarang Ye Bufan telah menyelesaikan rencana akhir. Semua orang tidak ragu lagi dan semua orang telah kembali memanfaatkan waktu untuk berlatih. Keesokan paginya, Ye Bufan pertama-tama memeriksa kondisi Jiang Fangsu. Setelah semalaman diberi makan, tubuh fisiknya dan napas lebih kuat dari sebelumnya banyak. Tapi jiwa Xian Daojun sangat kuat, dan akan membutuhkan waktu sebelum dapat sepenuhnya terintegrasi dan disempurnakan. Kemudian dia keluar ruangan dan menemukan bahwa tidak ada orang lain yang keluar, dan semua orang meluangkan waktu untuk berlatih kamar mereka sendiri. Li Daoran adalah satu-satunya yang bersandar di batu besar dan minum. Anak kecil, tunggu sebentar dan kamu turun gunung untuk membeli beberapa perbekalan. Ini daftarnya. Petik 2. Setelah melihatnya keluar, Li Daoran menjentikkan jarinya, dan selembar kertas kuning terbang. Ye Bufan mengambilnya dan melihatnya. Di dalamnya tercantum banyak bahan yang perlu dibeli. Lingqiao Colege sedang dibangun dalam skala besar, dan ada ratusan pekerja saja. Ini membutuhkan banyak beras, tepung, biji-bijian, minyak dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Awalnya, Jiang Fangsu melakukan semua pekerjaan ini, tetapi dia masih tidak sadarkan diri dan hanya bisa mengurus sendiri. Cincin penyimpanannya, meskipun ada banyak perbekalan di dalamnya, benda-benda ini sangat kecil dan tidak dapat digunakan dengan santai. Lagi pula tidak perlu berlatih. Ye Bufan mengambil daftarnya dan berjalan menuruni gunung. Berbelanja, dia meletakkan cincin penyimpanannya dan hendak kembali ke Akademi Lingqiao. Tapi saat dia berjalan tidak jauh, seorang wanita berteriak dengan marah dari belakang, "Berhenti, Tuan Ye." Bab 2009, Bagaimana Aku Harus Menghukummu. Ye Bufan menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis berpakaian istana berjalan di jalan. Dia adalah putri Pangeran Song Jian dari Ansun, putri nakal yang pernah dia temui sebelumnya. Dia kemudian mengetahui bahwa wanita tersebut adalah putri Bao Xing dari Kekaisaran Tianfeng, bernama Song Yaoji. Ini awalnya adalah jalan komersial yang ramai, tetapi ketika mereka melihat putri Bao Xing mendekat, semua orang yang hadir merunduk dan memberi jalan untuknya. Dari lubuk hatinya, Ye Bufan tidak ingin berurusan dengan wanita ini. Tapi dia tidak punya pilihan selain berkata dengan sabar, "Apakah kamu punya masalah denganku?" "Omong kosong, kenapa aku harus meneleponmu jika kamu tidak ada pekerjaan?" Song Yaoji masih sangat sombong dan berbicara tanpa sopan santun tentang melarikan diri. "Kalau tidak aku akan pergi ke Akademi Lingqiao untuk mencarimu." Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Ye Bufan tidak punya pilihan selain mengikuti. Diam-diam memikirkan apa yang dicari wanita ini. Secara logika, bahkan jika Song Jian ingin membalas dendam padanya dan menimbulkan masalah baginya, dia tidak akan membiarkan putrinya melapor. Jadi dia menebak-nebak sejak lama, tapi dia masih tidak tahu apa yang wanita ini ingin lakukan padanya. Song Yaoji berada di puncak transformasi Sen dan berjalan sangat cepat. Dia segera meninggalkan jalan komersial dan membawanya ke hutan terpencil di dekatnya. Ketika dia sampai di sini, dia berhenti berjalan, berbalik dan berkata dengan marah, "Saya mendengar bahwa ayah saya melamar Anda, dan Anda benar-benar menolak." Ye Bufan tampak terkejut datang kepadanya untuk masalah ini. Pada saat yang sama, saya juga mengerti mengapa saya memilih tempat terpencil tanpa siapapun. Ini karena saya takut dilihat oleh orang lain dan kehilangan wajah sang putri. Lalu aku menjadi sedikit bingung lagi. Kenapa wanita ini begitu marah? Apakah dia jatuh cinta pada dirinya sendiri dan bersikeras untuk menikah dengannya? Sebelum dia pulih,
Song Yaoji berteriak lagi, ayahku melamarmu. Kualifikasi apa yang harus kamu tolak, dan mengapa kamu menolak? Apakah putri ini tidak pantas untukmu? Ye Bufan berpikir ini seharusnya karena para gadis merasa bahwa mereka malu kalau ditolak, jadi mereka menjelaskan sendiri. Dia menelan ludahnya, dan berkata, maaf, Yang Mulia, saya gagal memihak Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Song Yaoji berteriak lagi, diam, apa-apaan ini? Apakah kamu menjaganya? Kamu hanya seorang pecundang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa putri ini menyukaimu? Petik 2. Ye Bufan mengerutkan kening dan berkata, menekan ketidakpuasan di hatinya. Karena sang putri tidak menyukaiku, bukankah pantas jika aku menolaknya? Semuanya baik-baik saja, tapi kualifikasi apa yang harus kamu tolak? Sebarkan beritanya, apakah Anda ingin saya menjadi manusia? Song Yaoji berteriak dengan arogan, jika kamu ingin menolak hal semacam ini, aku akan menolaknya. Bagaimana kamu, seorang pecundang, berhak menolak? Petik 2. Kamu seharusnya bahagia dan bersyukur karena ayahku melamarmu, lalu aku akan mengusirmu dan membiarkanku menolak pernikahan ini. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Wanita ini terlalu sulit diatur. Dia hanya bisa menolaknya jika dia berani mencintainya. Berbalik dan hendak pergi. Sosok Song Yaoji melintas, dia berdiri di depannya dan berkata, kamu pecundang, berhenti di sini dan biarkan aku pergi. Terakhir kali di gerbang istana, dia mengalahkan Ye Bufan dengan satu gerakan, jadi di matanya, dia hanya sia-sia dan dia tidak menganggapnya serius. Petik 2. Yang Mulia, apa yang Anda inginkan dari saya? Ye Bufan berkata dengan dingin. Petik 2. Pergilah menemui ayahku sekarang dan setujui pernikahan ini, lalu aku akan menolak pernikahan itu. Petik 2. Ye Bufan mengerutkan kening. Dia benar-benar kehilangan kesabaran terhadap wanita nakal ini. Maaf, aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Setelah mengatakan itu, dia melewati Putri Baoxing dan terus bergerak maju. Kamu bajingan, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Song Yaoji sangat marah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan punggungnya. Ye Bufan hendak menghindar ketika dia tiba-tiba merasa pusing. Dia diam-diam berpikir bahwa dia telah lupa bahwa wanita ini mengetahui teknik kesadaran spiritual. Meskipun teknik Song Yaoji jauh lebih rendah daripada pedang kesadaran ilahi, kekuatan mentalnya saat ini hanya berada di tahap tengah jiwa baru lahir, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tepat ketika dia kehilangan kesadaran, telapak tangan pihak lain sudah berada di belakang jantungnya, mengirimnya terbang sejauh 7 atau 8 meter. Untungnya, tubuh Ye Bufan sangat kuat, dan dia hanya sedikit malu saat terjatuh, tapi tidak terluka. Ekspresi jijik melintas di wajah Song Yaoji, kamu memang sia-sia. Kamu bahkan tidak bisa menangkap telapak tanganku. Pertama, Ye Bufan tidak ingin berada di level yang sama dengan wanita ini, dan kedua, yang lain teknik kesadaran spiritual party sangat sulit untuk diatasi. Jadi dia bangkit dari tanah tanpa henti, tapi mempercepat dan pergi dari sini. Kamu berani lari, tolong berhenti. Song Yaoji mengejarnya dari belakang, hari ini kamu harus mengikuti instruksi putri ini. Jika tidak kamu tidak akan pernah pergi. Melihat wanita ini belum selesai, Ye Bufan yang bisa kami lakukan sedang melarikan diri. Tidak mungkin, serangan mental pihak lain hanyalah musuh bebuyutan biksu pemurni tubuh seperti dia, dan satu-satunya akibat adalah pemukulan. Faktanya, dengan metodenya, mudah untuk membunuh Song Yaoji, belum lagi yang lainnya, bahkan senjata partikel bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh tingkat kultivasi lawan. Namun kuncinya adalah meskipun wanita ini agak susah diatur, kejahatannya tidak akan mengakibatkan kematian, dan dia bukanlah orang yang suka membunuh, jadi dia tidak bisa membunuhnya hanya karena hal tersebut. Pada saat yang sama, Pangeran Ansun adalah musuh, dan semakin sedikit rahasia yang dia ungkapkan, semakin baik. Menurut pemikirannya, ia mengira pihak lain akan menyerah setelah berlari beberapa saat, namun ia tidak menyangka kalau wanita ini juga keras kepala dan terus mengejarnya. Terlebih lagi, dia melancarkan serangan mental dari waktu ke waktu, mencegahnya memaksimalkan kecepatannya. Ye Bufan berjalan mengitari hutan beberapa kali,
dan akhirnya kemarahan di hatinya meningkat. Dia berhenti dan berbalik dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Kamu pecundang, beraninya kamu berbicara dengan putri ini seperti ini. Song Yaoji dulunya sombong, dan dia juga sangat marah setelah mengejarnya begitu lama, muncul dan menyerang dengan telapak tangan lainnya. Namun di luar dugaan, kali ini berbeda dari sebelumnya. Begitu dia mengangkat telapak tangan ini, dia merasa seluruh tubuhnya lemah dan energi aslinya terhenti. Kemudian dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, tidak mampu menggunakan kekuatan sedikit pun. Song Yaoji tampak ngeri, kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Tidak ada. Ye Bufan tersenyum bercanda, melihatmu, seorang wanita dengan energi berlebihan dan selalu suka mengejarmu. Aku akan memberimu obat. Dia sangat tidak senang dikejar oleh wanita ini sekarang, jadi dia langsung menggunakan Sat Breeze versi yang disempurnakan. Jelas ini adalah cara terbaik untuk menghadapi wanita nakal ini. Apa? Bajingan, kamu berani meracuniku, aku akan membunuhmu. Mata Song Yaoji sangat marah hingga dia berjuang untuk bangun dan melakukan sesuatu. Tapi tidak sesederhana itu untuk diracuni oleh angin sedih. Saya bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun untuk waktu yang lama. Apa? Tidak bisakah kamu bergerak? Sekarang giliranku. Setelah mengejarku begitu lama, menurutmu bagaimana aku harus menghukummu? Ye Bufan menatapnya dan tersenyum, lalu berjalan mendekat. Babak 2010, Negeri Kait. Apa yang akan kamu lakukan? Song Yaoji memandang Ye Bufan dan tiba-tiba menjadi gugup. Sudah kubilang, jangan main-main. Ayahku adalah Song Jian, Pangeran Ansun. Jika kamu berani menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum bercanda, sepertinya kamu masih belum tahu tentang hubunganku dengan ayahmu. Dia ditakdirkan untuk tidak pernah membiarkanku pergi tanpamu. Kamu, sebagai putri Kekaisaran Tianfeng, dia dihormati oleh ribuan orang kemanapun dia pergi dan bergantung pada ayahnya. Kekuatan tembakan 3 angka harus ditakuti oleh semua orang. Tapi sekarang trik ini tidak mudah digunakan. Pemuda di depannya sama sekali tidak menganggap serius Pangeran Song Jian dari Ansun beberapa saat. Ye Bufan memandangnya dan berkata, dasar jalang kecil, pada awalnya aku tidak ingin berurusan denganmu, tetapi kamu terus membuat masalah untukku. Apakah menurutmu kita harus menyelesaikan rekening ini dengan hati-hati? Petik 2. Jika kamu berani menyentuhku. Song Yaoji menjadi gugup dan ingin mengintimidasi pihak lain, tetapi setelah berpikir lama, dia tidak dapat lagi menemukan alasan yang cocok. Ye Bufan terkekeh dan berkata, aku akan memberimu 3 pilihan. Yang pertama adalah aku memukulmu. Lagi pula, beraninya kamu. Song Yaoji adalah seorang gadis ingin memukulnya, dia langsung merasa malu. Dia marah, dan pada saat yang sama ada ledakan ketakutan di hatinya, dan dia berteriak dengan pandangan batin, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Petik 2. Seorang wanita tidak boleh selalu berkelahi dan membunuh. Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Masih ada 2 pilihan. Kata Ye Bufan sambil mengeluarkan 2 botol kecil, yang satu berisi cairan hitam dan yang lainnya berisi cairan hitam hijau zamrud. Kedua racun ini adalah racun yang aku saring. Yang hitam dibuat dari bubuk Bliss Hehuan. Kamu sudah bisa mengetahui fungsinya dari namanya, jadi aku tidak akan menjelaskannya terlalu banyak. Yang hijau adalah racun unikku. Minumlah itu dan kamu akan hidup. Hanya 3 napas waktu. Sekarang kamu dapat memilih, yang mana yang ingin kamu minum. Tentu saja, saya tidak keberatan jika kamu memilih yang pertama. Petik 2. Aku tidak akan membiarkanmu bermimpi bahkan jika kamu mati. Kamu menghinaku. Song Yaoji juga seorang wanita yang sangat keras kepala. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menatap botol hijau itu. Aku akan minum ini, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi ketika aku mati. Oke, karena kamu memiliki kepribadian seperti itu, maka aku akan membantumu. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ye Bufan menyeringai, dia mengulurkan tangan dan membuka tutup botol hijau dan memberikannya kepada Song Yaoji. Buka mulutmu. Song Yaoji juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain.
Sekarang obat Sadu King Feng belum dihilangkan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Dalam situasi ini, lebih baik mati daripada dipermalukan. Dia mengertakkan gigi dan menutup matanya, lalu membuka mulutnya. Ye Bufan tersenyum lebih bahagia, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menuangkan cairan hijau di botol ke dalam mulutnya. Song Yaoji sudah bersiap untuk mati dan tidak takut. Kemudian saya merasakan cairan dingin mengalir ke dalam mulut saya, diikuti dengan rasa yang sangat menyengat yang dengan cepat meledak di mulut saya. Baunya yang begitu menyengat dan menyengat membuat saluran air matanya pecah seperti banjir hingga membuatnya menangis. Saya pikir ini cukup tidak nyaman, namun saya tidak menyangka rasa pedasnya tidak berhenti sampai di situ, malah masuk ke tenggorokan saya lagi. Tenggorokanku terasa seperti terbakar, dan rasa terbakarnya tak tertahankan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama bertahun-tahun hidupnya, dia tidak pernah mengalami rasa sakit seperti itu. Air, air, cepat beri aku air. Song Yaoji meraung dengan suara serak. Saat ini, dia benar-benar merasa hidup lebih buruk daripada kematian. Ini airnya, ini airnya. Ye Bufan membuka botol cairan hitam itu lagi dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Song Yaoji tiba-tiba merasakan cairan asam lain mengalir ke mulutnya, terjalin dengan bau menjengkelkan sebelumnya, pedas, mati rasa dan asam. Batuk, batuk, batuk. Dia terbatuk dengan ingus dan air mata. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan pulih. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan racun pada putri nakal ini. Cairan hitam sebelumnya adalah cuka tua, dan cairan hijau adalah master pekat. Gabungan dua hal ini memberikan hukuman yang berat kepada wanita sombong dan sulit diatur ini. Song Yaoji juga menyadari bahwa dia telah digoda, dan meraung dengan marah, "Kamu bajingan, kamu pecundang, aku pasti akan membunuhmu. Hei, aku sudah bilang padamu untuk menumbuhkan otak, oke? Kamu selalu menyebutku pecundang, lalu aku membuatmu terlihat seperti ini. Jadi siapa kamu, idiot atau tidak punya otak? Aku akan membunuhmu." Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Song Yaoji mengertakkan gigi karena kebencian, dan matanya terbakar karena marah. Ye Bufan berlutut, menatapnya dan berkata, "Oke, sekarang kamu minta maaf padaku. Jika kejadian hari ini selesai, aku akan melepaskanmu. Kamu sedang bermimpi, aku tidak akan meminta maaf padamu, aku akan membunuhmu." Meskipun Song Yaoji tidak bisa bergerak, dia masih sangat keras kepala. "Nona muda, kamu memiliki temperamen yang buruk. Apakah kamu tidak yakin? Maka aku akan menghukummu lagi." Ye Bufan berpikir sejenak dan menyadari bahwa tidak pantas menggunakan kekerasan terhadap seorang wanita. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di benaknya dan dia memikirkan cara. Dia mengeluarkan karung dan memasukkan Song Yaoji ke dalamnya, lalu mengambilnya dan pergi. "Apa yang akan kamu lakukan, bajingan? Biarkan aku pergi secepatnya. Berhentilah berteriak. Ada begitu banyak orang di depanmu. Jika seseorang melihatmu, sang putri, dimasukkan ke dalam karung, kamu akan kalah wajah." Ye Bufan yakin wanita ini sangat bangga padanya, jadi dia menutup mulutnya dan tidak berani berteriak lagi. Dengan sedikit rasa bangga di bibirnya, dia membawa karung itu dan berjalan sepanjang jalan, tiba di pusat kota yang ramai lagi. Akhirnya, dia berhenti di depan pintu halaman yang besar. Ada sebuah plakat besar tergantung di pintu dengan tulisan Bai Hualu di atasnya. Begitu dia sampai di depan pintu, beberapa wanita dengan pakaian centil menyambutnya dengan hangat. "Tuan, masuk dan bermainlah. Sama seperti di bumi, sikap pelayanan di sini sangat baik." Ye Bufan mengangguk dan langsung masuk dengan membawa karung itu. Ketika dia sampai di halaman, seorang bustar tua berusia 40-an atau 50-an segera menyambutnya. "Tuan muda, selamat datang di gedung Bai Hua kami. Apakah ada gadis yang Anda kenal? Jika iya, saya akan segera menelepon Anda. Jika tidak, saya akan memperkenalkan beberapa kepada Anda, dan saya pasti akan memuaskan Anda." Song Yaoji dimasukkan ke dalam karung, dan di awalnya mengira aku masih bingung, tidak tahu kemana pihak lain akan membawaku. Sekarang dia mendengar suara bising di luar, paru-parunya hampir meledak.
Bajingan ini benar-benar membawanya ke tempat kencan paling terkenal di kota Tianfeng. Saya seorang putri yang bermartabat. Jika seseorang mengetahui bahwa saya dibawa ke sini, di mana saya dapat menempatkan wajah saya di masa depan. Pada saat ini, saya akhirnya mengerti bahwa pihak lain mencoba mempermalukan saya. Tepat ketika dia sedang marah dan bingung, tiba-tiba matanya berbinar dan Ye Bufan benar-benar mengeluarkannya dari karung. Akhir bab.